Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita teruskan pengajian kita, mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah membukakan pintu hati kita semuanya sehingga apapun yang kita kaji, yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita bisa juga untuk menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Kita berdoa juga semoga kita semuanya sehat walafiat, kita dijauhkan dari segala penyakit, dilindungi dari segala kejahatan, dan untuk kedua orang tua kita doakan semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah mudahkan urusannya, dan bagi yang telah mendahului kita Allah tepatkan sisi amal yang paling mulia, dan Allah sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kita di waktu kita kecil. Tak lupa juga kita doakan untuk anak-anak kita, anak cucu keturunan kita, semoga menjadi anak cucu soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, membawa harum nama keluarganya, menjadi penolong agama Allah di kemudian hari nanti. Kita berdoa juga meminta kepada Allah semoga anak kita dijauhkan dari pengaruh narkoba, dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari perbuatan brutal, dan jadikanlah anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berbudi luhur, berakhlak mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan suratnya 3 Ali Imran ayatnya 132, 133, 134. Yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun. Kata Allah dalam ayat ini, wati'ullah, dan taatlah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wati'ur rasul, taat kepada Rasul. Berarti dengan kata-kata taat kepada Allah kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, termasuk ibadah, sholat 5 waktu, termasuk ngaji, termasuk sedekah, bakti sama orang tua, menjaga hubungan silaturahim. Nah, ini adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, taatlah kepada Allah. Yang kedua, wa'ati'ur rasul, ikutilah semua apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mentaati Allah, mentaati Rasul, supaya mendapat rahmat? Rahmat adalah kasih sayang. Tentu kita semuanya mau kan mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jangankah kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, sayang dari teman kita, dari suami kita, dari istri kita, pasti kan. Apalagi yang mengasih sayang kita Allah, yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, yang memberikan kita keselamatan. Nah, ini ya, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ayat 133-nya. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh
uiddat lil muttaqin. Jadi kata Allah, caranya kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasul supaya dapat rahman, yaitu pertama kita bersegera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kita memohon ampun kepada Allah dengan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Dan jadi kita habis sholat fardu, habis sholat tahajud, habis sholat sunat yang lainnya, sholat duha, ucapan yang paling Allah sukai adalah istighfar, memohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini ucapan Rasul saja sehari semalam tidak kurang dari 70 kali untuk memohon ampun. Nah kita ini masih apa? Makanya kita janganlah sungkan-sungkan, janganlah malas-malas untuk berbanyaklah memohon ampun kepada Allah dengan ucapan astagfirullah. Atau bisa juga kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau boleh juga subhanaka la ilma lana. Boleh yang seperti istighfar Nabi Adam bisa kita pakai itu. Boleh istighfar Nabi Yunus yang tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh juga kita istighfar dengan astagfirullahaladzim. Nah ini apakah ini cukup? Belum. Masih ada amalan-amalan yang harus kita infakkan, amalan yang harus kita kerjakan supaya kita mendapatkan rahmat, mendapat kasih sayang dari Allah dan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Yang pertama tadi adalah kita istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah ini dalam arti kata orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, berarti dan ini kalau petani, mungkin petaninya di waktu lapang itu dia panennya lagi alhamdulillah berkah, hasil panennya memuaskan. Sempit, ya mungkin lagi ada kendala, mungkin kena hama dan sebagainya, atau demi gagal panen kata orang, tapi dia tetap untuk mengeluarkan infaknya. Begitu juga pedagang, mungkin hari ini atau bulan ini dia pelanggannya banyak yang berkunjung untuk membeli produknya, jualannya, lagi makmur alhamdulillah, untungnya lagi banyak. Keluar lagi sempit, ya mungkin sehari ini paling 1-2 yang belanja di tokonya. Nah, itu tetap aja sebarkan sesuai dengan penghasilan hari itu. Persentasenya paling kurang 20%. Atau mungkin kita sekarang ini kan lagi krismon, apalagi dalam keadaan corona. Orang bekerja mungkin lagi gajinya dikurangin atau apa. Jadi makanya ini waktu baik di waktu lapang maupun sempit. Ini yang kedua. Yang pertama orang yang istighfar mohon ampun kepada Allah. Yang kedua orang yang melakukan infaknya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang ketiga orang yang bisa. Maka hasilnya apa? Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Hasilnya adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina bil ghaiz. Orang itu bisa menahan marah. Kadang-kadang yang namanya menahan marah itu sulit, berat. Kalau ada marah, kalau kesal, keluarin saja. Masa harus ditahan-tahan, keluarin. Itu bisa menambah. Ini orang yang sudah mengeluarkan infaknya, dia bisa menambah. Bukan itu saja, tapi kata Allah dia bisa memaafkan kesalahan orang. Kadang-kadang kita yang namanya minta maaf itu mudah bisa, tapi untuk memaafkan berat. Gimana nggak berat? Kita sudah sebaik apa, baik sama orang itu, baik sama ipar, baik sama baik sama tante, baik sama ponakan, baik sama tetangga, tetapi dia memfitnah kita, mencaci maki kita. Bahkan ada yang ngajak berantem.
Tapi inilah orang sudah dirahmati Allah, dikasih sayangi Allah karena dia sudah mengeluarkan infaknya baik di waktu lapang maupun sempit. Kata Allah, dia bisa marah, bisa juga memaafkan kesalahan. Wal afina linnas. Tetapi yang lebih mulia lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Perbuatan yang baik yang kita lakukan itu Allah cinta. Termasuk tadi orang istighfar, Allah cinta. Orang yang melakukan infaknya juga Allah cinta. Orang yang bisa menahan marah, Allah suka. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga suka. Makanya kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Kalau kita ingin dicintai Allah, ingin disayangi Allah, perbanyaklah kita berbuat baik. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba untuk banyak berbuat baik. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Nah ini ayat ini surat 3, 133, 134. Ya, kalau kita lihat lagi, infak itu bukan saja baik di waktu lapang maupun sempit, tetapi kamu dalam kesulitan tetap kamu keluarkan infaknya. Dalam kelapangan kamu tetap mengeluarkan infaknya sesuai dengan presentasinya tadi. Kita lihat suratnya 65 ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfikzu sa'atim min sa'atim. Jadi kata Allah, keluarkanlah infakmu, berikanlah hartamu, sedekahmu, baik kamu ini dalam keadaan senang, baik kamu dalam keadaan banyak rezeki, keluarkan sesuai dengan penghasilan. Atau orang lagi diuji kesusahan, kesempitan, dan tetap keluarkan presentasinya. Nanti kata Allah, kenapa? Allah tidak akan membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini suratnya 65 ayat 3. Surat 65 ayat 7. Catat itu. Catat di buku, nanti dibaca di rumah, lihat Qur'annya. Ini bukan kata Ustaz, kata Allah dalam surat 65 ayatnya 7. Orang yang dilapangkan rezekinya dia harus keluar sesuai dengan kelapangannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya dia harus keluar sesuai dengan yang disempitkan oleh Allah. Itu makanya wajib sekali. Allah tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak menguji kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kata Allah, kalau orang ini dia tetap mengeluarkannya, maka Allah akan lampangkan setelah kesulitan. Tidak mungkin kita ini selalu di bawah, pasti roda itu berputar, ada di atas, ada di bawah, berputar. Nah ini kita lagi di bawah, ini berarti sedang diuji oleh Allah, ya sudah kita tetap keluarkan. Kita lagi di atas, kita harus juga keluarkan. Maka Allah akan tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nanti kan Allah setelah itu kalau dia konsisten, konsekuen, istiqomah di jalan Allah, Allah akan lapangkan setelah kesulitan. Ini hebatnya Allah. Ada lagi, kita lihat suratnya 9 ayatnya. Surat 9 ayatnya 53, 54, 55. Kata Allah, keluarkanlah hartamu, keluarkanlah infakmu, baik terpaksa maupun sukarela. Terpaksa kita tetap keluarkan, sukarela kita tetap keluarkan. Namun kata Allah, infak itu tidak diterima kalau dia orang fasik. Tentu kita ingin tahu bagaimana apa itu yang namanya fasik. Fasik itu di ayat 54-nya, 53, 54-nya, apa orang tidak percaya kepada Allah, orang tidak percaya kepada Rasul, bahkan dia tidak mengeluarkan infaknya melainkan dengan karena riya. Maka ancaman dari Allah, jangan kamu silau, jangan kamu terpengaruh, jangan kamu melihat orang kaya, tapi dia tidak mengeluarkan infaknya, tidak mengeluarkan zakatnya, meskipun dia mengeluarkannya tapi tidak diterima. Apa? Karena dia tadi riya, karena dia malas mengeluarkan melainkan dengan terpaksa. Apa?
Karena orang ini tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, tidak melaksanakan sholat, dan tidak juga mengeluarkan melainkan dengan terpaksa atau enggan, maka kata Allah, jangan kamu terlalu suka dengan ini. Jangan kamu terlalu, ya biasa-biasa saja. Nanti Allah akan menyiksa dia. Siksanya oleh Allah, disiksa oleh Allah lewat hartanya, disiksa oleh Allah lewat anaknya. Sampai kapan Allah siksa? Sampai dia mati. Mati pun dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Banyak contoh sebenarnya kalau kita ingin melihat. Mungkin orang di sekitar kita, mungkin orang di kampung kita. Tadinya dia kaya raya, tapi dia nggak ibadah, nggak sholat, nggak mau mengeluarkan. Orangnya pelitnya, 17 setan. Tidak mau sedekah, tidak mau memperhatikan sama saudaranya. Tapi kayaknya nggak lama, bahkan hartanya bisa menyiksa dia. Disiksa, Allah siksa dia lewat harta, Allah siksa dia lewat anaknya. Oleh karena itu, dengan pengajian kita yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi orang-orang yang generous person, orang yang generous person, orang yang selalu pandai bersedekah, pemurah. Dengan kita pemurah, dengan kita banyak mengeluarkan effortnya sesuai dengan suratnya 3132 tadi, orang yang selalu istighfar, orang yang mengeluarkan effortnya baik di waktu lapang maupun sempit, maka orang itu bisa menahan marah, bisa memakan kesalahan orang, dan Allah sangat cinta. Dan juga kita akan bisa masuk dalam surganya Allah dengan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang banyak bersyukur. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.